Lalu bagaimana kita supaya sukses, supaya bisa menjadi sukses? Caranya adalah learning. Nah, apa itu? Belajar. Terus belajar dan belajar supaya kita menjadi orang yang sukses. Yang pertama adalah learning to know. Nah, dikatakan nanti learning to know. Artinya learning to know yaitu belajar mengetahui. I don't know, kalau kita saya tidak tahu, maka saya harus tahu. Saya harus tahu, belajar mengetahui. Nah, mengetahui apa yang kita tidak tahu. Bahkan mengetahui apa yang sudah kita tahu, baik itu yang bagus atau hal-hal yang tidak bagus pun kita harus ketahui. Nah, kita belajar, kita pelajari, setelah itu kita tabayun, ya. Kita tabayun bagaimana supaya kita menjadi orang yang bisa istiqomah di jalannya karena kita sudah mengetahui, karena tahu bahwa ini tidak baik, kita boleh tinggalkan. Oh, ini baik, wah kita boleh kita lanjutkan, kita ambil. Bahkan setelah kebaikan itu kita miliki, kita sedekahkan kepada orang lain lagi kebaikan yang sudah kita punya. Masya Allah, ya, dengan ilmu kita yang sudah kita miliki, maka kita mengetahui segala yang belum kita ketahui. Bahkan mengetahui itu sama dengan orang yang berilmu, ya. Intinya orang yang mengetahui sama dengan orang yang berilmu, luar biasa, ya. Dr. Arfiah atau Nur Arfiah Febriani, beliau adalah guru besar Institut PTIQ Jakarta, mengatakan bahwa orang yang senantiasa ingin mengetahui hal-hal yang tidak diketahui, maka dia akan terangkat derajatnya dari orang yang, karena beda orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui, itu beda, luar biasa, pasti beda, ya. Orang yang mengetahui pasti wawasannya akan luas, orang yang mengetahui akan diangkat oleh Allah Subhanahu derajatnya karena dengan ilmu atau pengetahuan yang dimilikinya tadi. Subhanallah. Yang kedua adalah learning to do. Belajar untuk melakukan sesuatu, lakukan sesuatu. Apa yang orang lakukan bisa, why not kita enggak, ya. Kita juga harus bisa, ya. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Kita harus bisa. Selagi itu hal-hal yang bermanfaat, maka kita akan melakukan. Selagi itu hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk orang lain, maka kita lakukan. Maka kalau Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah, kita melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Artinya, kalau sudah manfaat orang lain, berarti manfaat untuk diri sendiri. Subhanallah. Kalau kita manfaat untuk diri sendiri, luar biasa, untuk orang bermanfaat juga, orang lain bermanfaat juga. Masya Allah, rasanya hidup ini tenang. Banyak orang yang menyayangi kita, banyak orang yang peduli dengan kita, banyak orang yang membutuhkan kita, banyak orang yang mendoakan kita. Artinya, kalau kita didoakan, banyak saudara, banyak yang mendoakan kita, hidup kita akan berkah, insya Allah, ya. Learning to do. Yang ketiga adalah learning to be. Learning to be, ya. Belajar menjadi diri sendiri. Belajar menjadi diri sendiri, ya. Dengan 3M. Nah, M yang pertama, mulai dari diri sendiri. Masya Allah, mulai diri sendiri. Memerintahkan anak untuk rajin sholat, kita sendiri harus rajin sholat. Artinya kita sebagai teladan saja. Bagusnya itu kita mencontohi, ya, mencontohi anak-anak kita. Apa yang kita lakukan, anak-anak kita ngelihat, orang lain melihat, suami kita ngelihat, saudara-saudara kita ngelihat, murid-murid kita melihat, otomatis akan mencontoh, akan mengikuti. Nggak usah disuruh-suruh sebenarnya, pasti insya Allah mereka akan mengikuti apa yang sudah kita lakukan. Subhanallah. Yang ketiga adalah apa? M yang kedua adalah mulai dari hal-hal yang kecil. Yang kecil dulu deh kita lakukan, insya Allah yang besar akan kebawa, ya. Kalau yang kecil kita ikuti, insya Allah yang besar akan membawa, ya, akan kebawa. Nah, kayak tadi misalnya kita mau mengajak sedekah kepada orang lain, ya kita sedekah dulu. Nah sama, ini juga begitu, mulai dari hal-hal yang kecil. Nah, misalnya sedekah hal-hal yang mudah, ya, hal mudah dan banyak cara untuk kita bisa bersedekah. Yang kecil saja, misalnya sedekah dengan membantu orang lain, ya, dengan tenaga kita, kan itu nggak memerlukan dari hal yang kecil itu, ya, menyingkirkan duri yang ada di tengah jalan, ya, membantu orang yang mau nyebrang nggak bisa nyebrang, nah, kita seberangkan, itu termasuk hal-hal yang kecil. Kemudian membuang kulit pisang di jalanan yang bisa menjatuhkan orang, itu pun adalah
perbuatan kecil ya yang bermanfaat, yaitu adalah bermanfaat untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Subhanallah, bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Kemudian jamaah atau pemirsa TV One rahimakumullah, M yang ketiga yaitu mulai dari saat ini. Mulai dari saat ini. Kapan lagi kita kalau mau berbuat baik, berbuat kebaikan? Dari saat ini, dari sekarang. Karena apa? Hari esok belum tentu menjadi milik kita. Subhanallah, belum tentu menjadi milik kita. Hari esok itu belum menjadi milik kita. Maka dari itu kita belajar dari sekarang. Learning. Ya, itu belajar dari diri sendiri. Ya. Dari sendiri. Jangan orang lain kita ublak-ublak, kita suruh-suruh ya, sementara kita sendiri nggak mau belajar. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kemudian yang ketiga atau yang keempat adalah learning to live together. Learning to live together. Belajar hidup bersama. Belajar hidup bersama. Subhanallah. Belajar hidup bersama. Ya. Kalau kita bisa hidup sendiri, orang lain juga harus bisa. Karena kita adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial, ya. Manusia adalah makhluk sosial. Kita artinya butuh orang lain. Kita butuh saudara-saudara kita yang lain. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Makhluk sosial itu artinya kita harus berkomunikasi. Maka wajamatu rahmah wal furqatu azab. Masya Allah, kita hidup sendiri ya. Terhadap sesuatu kita beritakan, kita kabarkan, ya. Kita kabarkan supaya kita bisa hidup bersama-sama, senang, yaitu berjamaah itu rahmah. Kalau dikatakan sebuah hadis mengatakan atau hadisu binikmatillahi syukron wa tarkuha kufrun wa man la yaskuril qalil la yaskuril kasir wa man la yaskurin nas la yaskurillah wa jama'atu rahmah wal furqatu azab. Masya Allah ya. Nah, itu kita mulai dari sini. Artinya apa? Terhadap nikmat yang kau berikan, artinya gini, menceritakan apa yang sudah Allah berikan, nah, itu artinya kita bersyukur atau berterima kasih kepada Allah. Diam adalah artinya kita tidak bersyukur. Termasuk itu tadi ya, diam artinya tidak bersyukur. Nah, kalau kita kemudian diimplementasikan bagaimana caranya, yaitu dengan mengajak teman-teman, mengundang saudara-saudara kita, mengadakan pengajian, mengadakan arisan yang bermanfaat, kemudian menyantunin anak yatim, membantu, diimplementasikan dengan bersedekah dan sebagainya, mengundang saudara-saudara kita kaum duafa untuk datang ke rumah kita, itu termasuk bagian daripada kebersamaan. Ya, kebersamaan, saling tukar pikiran, ya, berkumpul dengan orang-orang yang baik-baik, insya Allah itu akan menjadikan rahmah. Wa jama'atu rahmah, kata Nabi, wal furqatu azab. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Luar biasa, learning to live together. Masya Allah. Terus saudaraku, bagaimana caranya supaya kita melihat bahwa ilmu yang kita miliki adalah berkah dan keterima. Ilmu yang kita miliki berkah dan keterima. Artinya kita ini punya ilmu tapi ada keberkahan. Tidak hanya memiliki ilmu tapi mendapat ilmu kemudian kita lepas begitu saja, tidak. Artinya ilmu yang kita miliki ada keberkahan. Bagaimana? Yaitu tandanya ada 4. Orang yang ilmunya berkah, ilmu yang dimiliki berkah, keterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dan diijabah, ada 4.